Karena pejabat-pejabat ini korupsi besar-besaran. Brawijaya nggak kurang-kurang. Beliau memiliki strategi politik, memiliki anak banyak. Brawijaya ini punya 157 putra dan putri. Dan semua anaknya rata-rata dijadikan adipati. Dari adipati Madura, adipati Blambangan, adipati Samarang, semua adipati ini dulu sampai adipati Demak Bintoro itu Raden Patah itu ya anak beliau. Anaknya jadi adipati. Adipati Ponorogo, Betoro Katong anaknya. Semua anak jadi adipati semua. Supaya kuat. Adipatinya hebat, tapi orang-orang di sekeliling adipatinya itulah yang mengambil upeti besar-besarnya. Jatuhnya semua negara ketika pejabat mengambil upeti besar-besar dari rakyat. Rakyat memberontak, udah jatuh negara. Hampir semua orang tidak senang dengan sakit. Benar betul Pak? Kon meriang purun betul. Sakit jasmani maupun sakit rohani. Sakit mental maupun sakit spiritual. Sakit jiwani maupun sakit rogoni. Padahal wong dhewe meriang kuwi pahalane gedhe. Idza ahabballahu abdan ibtalahu fa idza sabara istafahu. Ketika Allah ini ingin memilih hambanya dadi kawulane, dadi pilihane, dadi terkasihnya, diuji dhisik wong. Idza ahabballahu abdan, ketika Allah mencintai hambanya, ibtalahu, diuji. Diwe meriang, diwe susah, usaha bangkrut, usaha gagal, gawe toko nggak jalan, setiap usaha macet, hasil entek terus, meriang-meriangan. Ini padahal ada maksud Allah di balik itu. Padahal kita ini kalau diuji berat nggak kira-kira Pak? Saya sering ditanya sahabu Nyai, sampean kalau tahajud itu minta apa sama Allah? Saya nggak minta apa-apa. Loh, sampean nggak minta apa-apa? Saya ini sudah dikasih oleh Allah. Nak kakek jaluk, engkau Allah bosan ngrungokne dongaku. Engkau terus ngomong Israel, kon mulih wae timbang kakek jaluk. Nah, mau apa coba? Yang ini jangan sampai ndonga semua macam-macam akhirnya bosan Gusti Allah. Terus ngomong Israel, kau mulih wae kuwi coba. Ngrungokne dongane jenengan ra propro ra karuan. Karena akeh-akeh wong kuwi, Bu, lebih seneng meminta haknya daripada menjalankan kewajibannya. Salat aras-arasen, telat-telat. Kon ngibadah angel, njaluke mempeng. Nah njaluk apa dijaluk? Tapi kon ibadah angel. Ini kira-kira kelas kita yang mana ini kira-kira? Kelas dhewe kuwi sang sholati mempeng, ibadah mempeng, dungane mempeng, apa sang kelas biasa-biasa nih kira-kira Pak? Kita ini kan menuntut banyak kepada Allah. Padahal dia ini modelnya wongnya gampang kesinggungan, baperan. Tersinggung karepe dhewe ini bahaya loh. Tersinggung karepe dhewe ini bahaya. Gampang rococokan karo wong. Wong kon melu pikirane dhewe. Ora kok dhewe melu pikirane wong, ini juga susah. Gampang mogokan, didi mogok, ini juga susah. Tapi nak njaluk nih Gusti Allah apa sembarang dijaluk kabeh. Saya ngomong begini Pak Rian paham nggak artinya Pak Rian? Dikit-dikit ya. Nah, kan masalah ngomong Jawa Pak Rian kan nggak so. Nah Pak Balu ngertos nggih? Tahu ya. Mas Robi ngertos Mas Robi? Jawa sampean nggih? Oh Jawa yang ngerti lah. Paling Pak Rian, Pak Juliansa ngerti gak Pak Juliansa? Ngerti ya. Pak Juliansa ini kan Batak Pak ya. Nah, sama dengan Bu Soleha berarti. Bu Soleha, mana Bu Soleha? Marganya apa Bu? Oh Nasution. Pak Juliansa Harahap ya Pak ya. Pak Juliansa Harahap. Tapi ngerti kan saya ngomong Jawa Bu Soleha? Bu Soleha ngerti saya ngomong Jawa ngerti ya? Oh ngerti. Allah itu ketika mengambil seseorang untuk menjadi pilihannya, itu diuji dulu. Sampai-sampai bahasa kiai dulu, santri diuji sama kiai. Boleh tirakat. Tirakat itu sebetulnya sebuah jalan metode kiai
menguji santri sebelum santri diuji ning Gusti Allah. Diuji dulu santrinya. Kowe kuat nggak di poso li? Insyaallah ya. Poso ya? Nggih. Pinten bulan, Pak? Enggak suwi. Belajar dhisik. 7 dino. Kuat 21 dino. Kuat 40 dino. Kuat 100 dino. Kuat setahun. Kuat 2 tahun. Kuat 3 tahun. Kuat 4 tahun. Tapi yang dimakruhkan ini puasa dahar. Bercita-cita seumur hidup ingin berpuasa. Makruh dalam beberapa versi madhab. Mata Abu Hanifah nggak memakruhkan, nggak apa-apa, mubah-mubah saja. Karena Abu Hanifah juga puasa 30 tahun. Abu Hanifah ini puasanya 30 tahun loh, Pak. Sebelum beliau diuji oleh Allah dengan berbagai ujian yang sulit-sulit, beliau dulu uji diri sendiri, mampu tidak. Dan semua imam-imam besar itu diuji oleh Allah, raga. Abu Hanifah itu meninggalnya di dalam penjara apa di luar penjara kira-kira? Di mana kira-kira? Meninggalnya di dalam penjara apa di luar penjara, Pak? Abu Hanifah itu di penjara loh, Pak. Di zaman Khalifah Al-Mansur beliau di penjara. Imam Syafi'i pernah nggak di penjara? Di penjara Imam Syafi'i. Imam Ahmad di penjara. Yang nggak di penjara cuma Imam Malik. 3 imam itu sudah ngalami pernah di penjara kabeh. Imam Ibnu Taimiyah di penjara. Imam Bukhari diusir dari negerinya sendiri sampai kabur. Semua ulama besar itu diuji oleh Allah. Diuji. Kau rasa kau ulama. Nabi ini dimawon Kanjeng Nabi Muhammad diuji. Istri-istri beliau diuji. Sayyidatina Aisyah aja diuji dengan dituduh berzina. Nanti bilang, Pak. Diuji. Sayyidina Hasan dan Husain diuji. Dihabisi. Sayyidina Hasan diracun. Sayyidina Husain dipenggal kepalanya. Kepalanya ngubal-balan sampai 20 hari. Makanya kepalanya dikeburkan di Mesir, badannya di Irak. Nggak ada yang nggak diuji. Itu orang-orang pilihan Gusti Allah diuji luar biasa. Diuji luar biasa. Nggak enak-enak kok itu mangan enak. Makanya malu. Ada ulama-ulama hari ini kok nggak pernah diuji Gusti Allah, pernah diuji. Kok sudah bangga disebut ulama kok nggak izin? Malu loh sebetulnya. Jadi diceluk kiai ini malu loh, Pak. Malu. Karena sebetulnya ini kiai omong kosong. Ilmunya kosong otaknya. Ulama dulu di zaman Imam Syafi'i 7 tahun wis hafal Quran 30 juz. Sudah dengan maknanya. 12 tahun beliau sudah ngajari wong. 18 tahun sudah jadi mufti. Dewi 18 tahun sih main game. Beda sekali. Makanya jangan seneng-seneng. Kita ini kok disebut kiai ulama. Ini bukan apa-apa, kan siapa sih? Bukan. Dipanggil ustadz saja sebetulnya kita ini tidak layak sebetulnya. Kenapa? Karena kita ini sering berpakaiannya ulama, tapi kelakuannya preman. Pakaiannya pakaian ulama, banyak sekali. Saya nggak ngomong siapa-siapa, kita ini ya saya maksudnya, dan mungkin yang sejenis dengan kita. Nah, kalau ulama si A si B mungkin orang hebat-hebat. Kita ini kemampuannya tidak banyak. Ulama-ulama hari ini sebetulnya hanya tong kosong bunyi nyaringnya. Hanya omong kosong. Omongnya gedabrus tok. Nggak ada bobotnya. Akalnya sedikit. Malunya kepada Allah sedikit. Takutnya kepada Allah sedikit. Kalau sudah ceramah khutbah di yaumil Jum'ah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wah, ngeri bisa. Wes nggak gelem barang makruh, nggak gelem barang subhat atau meneh barang haram.
Lah ulama-ulama dewi saiki isik nerima suap menyuap, isik makan riba. Setiap hari kita tidak terlepas dari riba. Setiap hari. Contoh. Orang dagang. Dewi iki duwe dagang. Bubur punya toko dagang, Pak Lutfi punya toko di kantin pondok, Pak Waipotullah punya toko di mana, Pak Irham punya toko, dan semua punya toko di mana. Hukum jual beli itu, mati Imam Syafi'i, penjual dan pembeli itu harus balikin, akilin, hurin. Orangnya berakal loh, dan sudah balik. Hukum jual belinya orang yang belum balik itu, li ghairil mumayyizi, kecuali orang sewis pinter. Belum balik, murohik mendekati balik tapi sudah pinter, ini tidak asal jual belinya. Lo dewi ke SD kelas 1 umurnya 6 tahun wis tuku cilok nih dewi dilayani, hukum jual belinya tidak sah. Nanti bilang begini kalau lu nah dengar gini kan, artinya yang dimakan kiai riba kabeh sebetulnya. Dari jual beli yang dilakukan riba, karena pada dasarnya tidak tahu. Kita jual beli pulsa, Pak, jual beli kuota, itu kan tidak nampak. Benar Pak? Cara jual beli itu harus nampak. Makanya sampai hadisin naha Rasulullah SAW anbil ghurur, jual beli yang tidak nampak ainuhunya, bendanya, bentuknya, itu termasuk kategori ghurur. Maka Rasul melarang jual beli ghurur. Lah pulsa iki ra ketok, kuota iki ra ketok. Saiki token ra ketok. Lah saiki kabeh kan menggunakan digitalisasi semua, tol, ya listrik, pulsa, kuota, sekarang bayar apa-apa, semua pembayaran melalui digital. Enggak ada yang nampak kabeh. Duit itu enggak ada, enengnya tulisan, duitnya orang. Kalau dihitung dari mazhab Syafi'i, jual beli yang demikian tidak sah. Untung berarti bagaimana? Pada hakikatnya kita tidak murni-murni NU, kita akhirnya mau muda Muhammadiyah. Karena kalau Muhammadiyah itu nggak pakai madhab, semua dipakai, yang dipakai tarjih, mana pendapat yang paling kuat. Loh kita ini pada dasarnya orangnya PMII, pikirannya HMI. Orangnya NU, sekarang pola pikir kita menjadi Muhammadi, dan tidak salah. Yang sekarang fleksibel justru Muhammadiyah. Sengiso ngelola perbankan Muhammadiyah. Sengilola sekolahan terbaik Muhammadiyah. Sengiso ngelola rumah sakit mana? Coba rumah sakit NU nemu nggak kira-kira? Jarang. Mungkin ada cuma kita nggak tahu. Tapi pusat kesehatan Muhammadiyah namanya PKU Muhammadiyah. Sampai disebut pusat kesehatan Muhammadiyah PKU, pusat kesehatan umum. Nggak nama rumah sakit, karena rumah sakit ini rumah isi doang meriang kabeh. Sak dokter ya aslinya meriang juga. Karena seneng mlebu wong meriang. Maka lebih senang beliau menggunakan PKU. Tandanya nggak palang salib, tetap pakai matahari. Dewi walaupun NU ketika buat rumah sakit itu panggah palang salib. Walaupun ya kuwi bagi NU ora masalah, umum koyo ngono biasa. Jemurane dhewe yo palang salib kabeh. Kan. Nggak kusen-kusen ini dhuwure ya isine palang salib. Kusen-kusen iki adalah palang salib. Kabeh dhewe dhuwure palang salib. Saya nengi dewi ki bahasan dewi didelok kerangkane badannya endas karo bahu kanan kiwa ya ketemu sama palang salib biasa-biasa. Ya, ada yang seperti itu. Tapi nak pikir tenan-tenan dewi ya menggunakan tarjih. Menggunakan tarjih pada hakikatnya. Ya mau dol tinuku jual beli, yang beli itu belum balik. Jual belinya tidak sah. Apalagi yang jual juga. Lo sekarang anak SD itu kelas 1, kelas 2 kan mesti wes nyangu 5.000. Mbah, tumbas nasi uduk. Sekolah-sekolah uduk 5.000 kan dapat 5.000. Anak SD kelas 1. Hukum jual belinya belum disahkan. Tapi praktek di masyarakat ya sah. Kalau fikih kita tekstual, harus banyak yang kita langgar seambra-ambra. Banyak. Kenapa? Ini ceramah seperti ini dosa aku, Pak. Lo wedok karo lanang ini ikhtilah dicampur gitu. Ngarep lanang mburi wedok enggak pakai tabir gitu. Rasulullah ketika ngerti Aisyah kuwi ngobrol dengan Abdullah bin Maktum. Abdullah bin Maktum itu buta. Ditegur Aisyah. Kamu sama siapa tadi ngobrol?
Itu ada Abdullah bin Maktum, ada yang beliau tanyakan kepada saya, kenapa tabirnya nggak ditutup? Ah, tapi kan dia buta. Kata Rasulullah, buta Abdullah bin Maktum, kowe orang buta. Nah, pada dasar kulo ini ceramah ngeten delok sampean itu dosa, Pak. Tapi ketika ditabiri sampean penasaran, ngerasani ceramah kok delok tabir iki ora pas. Ya pengen ngerti sing tukang ceramah. Kalau agama menggunakan tekstual. Lah nek nggunakan tekstual sampean tuh metu teko omah tanpa izin suami ki ora oleh. Lho sampean kuwi kadang ning pasar ya ora izin ya biasa-biasa kok. Ya telepon, sampeyan ndi, Bu? Ning pasar. Ya berarti bojone ora ngerti kan? Lah kok izin karo aku? Pak, ning pasar izin terus koyo arep kerja ya lho. Mosok ora bosen nah. Pada dasarnya pokok metu teko omah itu kudu izin wedok karo lanang. Mas aku ning pasar dulu. Mas aku arep nyirim kembang. Nah sampe izin sing lanang bosen juga lho. Mas aku arep izin nanti nyerang kembang. Mas aku izin nyapu ora usah izin lah izin ngono tinggal nyapu nyerang kembang pasar penting balik wae balik ngono kan. Kalau dipakai secara tekstual. Akeh sing ora kena. Sampean kuwi, Bu, saiki nggo jilbab. Ini aurat yang wedok itu batese telapak tangan ini sampai mata tangan. Lah sampean iki kan separuh lengan ketok kabeh. Bener mboten? Iki asline ora kena. Sing delok iki ya dosa. Bahasa tumpuk-tumpuk tibake sak gunung ora krasa. Tapi hal hari ini seperti ini ya biasa. Secara tekstual tidak boleh. Ini kudu ketutup. Lah bagaimana kalau pakai cadar sekalian? Bagus juga. Wong auratul mar'ati ma'al ajnabiyah, ma'al ajnabiyin, auratul mar'ati auratnya wanita ma'al ajnabiyin fi ghairis sholati jami'u badaniha. Auratnya wanita berhadapan dengan laki-laki lain bukan mahramnya di luar sholat seluruh badan. Tapi wa fi sholatiha wajaha wa kafaiha. Nanti kalau disambung dari awal wa auratul mar'ati fi sholatiha wa jami'u badaniha ila kafaha ila wajaha wa kafaiha. Aurat wanita ketika di dalam sholat semua badannya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Kudu ketok. Tapi sampean coba kalau pas haji, ketika wukuf di Arafah, wanita ini kan wajib kelihatan mukanya. Gue masker saja berdam. Coba wong Arab pakai cadar tutup, pakai cadar. Saya itu masih mencari referensi kitabnya, nggak nemu. Tapi semua orang Arab, termasuk Saudi dan beberapa di luar Saudi, beberapa orang Ethiopia itu cadaran. Itu padahal posisi wukuf di Arafah. Saya bukan katanya dulu kok pakai cadar ya. Padahal ini kan ketika wukuf ini wanita harus terlihat telapak tangannya kudu ketok, orang oleh pembungkus tangan, mukanya kudu ketok, enggak oleh masker tuh bayar dam. Ini pakai cadar. Pak Abdullah kan sering ningali lu cadar tuh. Pernah boten Pak Abdullah kepikiran dibahas dalam hati, kok gue cadar? Jadi saya tuh mencari referensi nggak nemu. Kalau perempuan kita, wanita itu ketika auratnya di luar sholat seluruh badannya itu mati Imam Syafi'i. Jadi madhab Imam Syafi'i, murni Imam Syafi'i, dia pakai cadar Pak. Jadi kalau sampai menggunakan asli madhab Syafi'i, sampai gue cadar. Madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Ahmad pakai cadar sampai. Mati Imam Malik pakai cadar sampai. Seenggak gue cadar itu mati Abu Hanifah. Cuma untung itu Imam Baghawi, Imam Buaiti, ini muridnya Imam Syafi'i dan pengikut atau dalam kurung Syafi'iyah, ini memperbolehkan aurat wanita semua badannya di sholat dan di luar sholat kecuali muka dan kedua telapak tangan. Jadi untung beliau menyebutkan auratnya wanita bersama laki-laki yang bukan mahramnya seluruh badannya di dalam sholat maupun di luar sholat kecuali muka dan kedua telapak tangan. Untung Imam Baghawi itu
fatwanya demikian sama Imam Buaiti. Lo kalau nggak ada yang fatwa itu, yo sampean cadaran sampean. Lo terus kok cadaran foto bareng ora ketok. Coba misalnya Pupur cadaran, garwane Bu Sugiri cadaran, Bu Mif cadaran, terus foto bareng kan rasa beda nih. Sing isa beda nih bojone dhewe. Iki sapa? Mbuh iki sapa cadaran kabeh. Lo terus sing dipoto apane wong cadaran kabeh. Terus darap kenang-kenangan kan dia bingung. Ini siapa nih? Ini siapa? Ini siapa wong cadaran kabeh. Di situ Imam Baghawi untung dulu sudah merumuskan tetap seluruh badannya kecuali muka dan kedua telapak tangan di dalam sholat maupun di luar sholat, khususon apalagi ketika wukuf di Arafah. Orang oleh wukuf Arafah kok tutupan cadaran dibuka, masker saja bayar dam. Wong lanang ora oleh nggo peci. Kok sampean tutupan sorban dasi, bayar dam. Mangane payungan juga, payungnya harus dhuwur. Kok payung nempel endas, bayar dam. Sampean payungan. Kan ada atau payung sing dieleke ndas niku. Kan kula dalam tahun 2023 kali Pak Atullah kan nggo payung sing tempel endas niku Pak. Sing payung dilepok di tenggas. Niku ketika wukuf tidak boleh. Wong niku padha karo nutupi sirah. Payung dengan kepala harus invisol misato. Kok mutasil itisol yang dikathok di endas, bayar dam sampean. Untung agama ini dibahas secara tekstual, tapi pengamalannya sebetulnya mastatoktum sakwate, sak mampuni. Kalau tekstualnya wong lanang-lanang iki nggak pakaiannya nggak seperti ini. Tentu sampean jubahan panjang, sorbanan rapi, terus bajune sampean minyak kasturi, wangi kabeh. Ngene iki kan enek sing wangi, enek sing ngapek, enek sing kenang-kenang ampuni. Jadi siji. Kalau melihat agama tekstualnya seperti itu. Ketika bermajelis, sholat berjamaah ke masjid itu sunnah muakatnya pakai wangi-wangian. Laki-laki wangiannya yang mencolok, tajam. Nah perempuan wangi-wangi yang tidak mencolok, wangi tapi tidak mencolok. Lanang justru sing tajam. Iki dhewe kuwalik. Sing lanang mambu keringet, sing wedok mau tajam. Sampai sing salat ning ngarepe kok ini aromane wangi ini bojoku iki ini nah. Karena mambune teko ngarep. Ibu-ibu nak sholat kaki pakai kaos kaki enggak sampean? Dalam fikih Syafi'iyah, kaki itu telapaknya termasuk aurat dan tidak boleh terlihat walaupun di dalam sholat. Sampai ketika ini diibaratkan sampean sholat ning ndur omah panggrong, ada celah-celah papan sing iso didelok ngisor. Itu saja sholat sampean tidak sah. Karena masih ada betis atau paha yang kelihatan dari bawah. Jadi ketika sampean sholat harus pakai sajadah. Pokok kalau omahnya ada celah, kayak panggrong-panggrong, misalnya kita keliwa kan banyak rumah panggrong itu kan antara gandengannya papan ke papan ada celah. Sampean harus pakai sajadah supaya tidak bisa dilihat dari bawah. Kok ketok titik bahkan sendelok ke semut bisa dibatalkan oleh sampean karena auratnya terbuka. Ini tekstualnya seperti itu. Prakteknya sampean sholat ning Mekah, wong Bangladesh karo India, ora enak sing kaos kakian. Bahkan roke setengah betis kan bener Pak Atullah. Pak Atullah sering delok wong India sholat kok. Kan Pak Atullah kali kula nak mlaku. Pak Atullah tinggali Pak Atullah. Betis ora kaos kakian to. Nggih, ora kakian ya. Kan boten kaos kakian Pak Atullah. Indonesia tertib. Wong India ini sholatnya kan enggak nggo ruko, ya kelambi sing ndi kan nggih Pak Atullah. Gulune ya ketok, iki nek ketok, iki lek ketok. Kenapa? Memang mazhab Abu Hanifah boleh. Asia Selatan memang mayoritas mazhab Abu Hanifah. Dan Hanafiin, Abu Hanifahnya ketat, Hanafiinnya longgar. Karena pada umumnya orang tidak melihat bahwa telapak kaki yang disebut ayu itu enggak ndelok telapak kakinya, persis yang didelok rai.
Enek delok telapak kakinya, sip betul. Enek wong nikah sing dikejar-kejar telapak kakinya ada. Sing didelok, sing didefinisi ayu kuwi, tolong dong kirim gambarnya, foto nih gak kira-kira? Sampean pernah nggak dijaluki kirim gambar ning dinas kependudukan sing dikirim sikile telapak? Mau ini dipoto cekrek dikirim dia mau nggak kira-kira? Ya mau sampean. Karena yang diminta ini foto setengah badan. Mesti setengah badan 2 kali 3 4 kali 6. Nggak ada setengah kaki. Karena identitas orang itu dilihat dari kepala. Untung. Makanya Asia Selatan boleh-boleh saja. Nah, Dewi Syafi'iyah ini banyak, Bu. Kriteria Syafi'iyah yang kita langgar itu banyak sekali. Akeh. Jangan dipikir kita ini gak banyak melanggar. Kita ngaku mazhab Imam Syafi'i, tapi kita sebutnya melanggar mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini kuburan dikicing itu nggak boleh. Benar nggak Pak Abdullah? Nanti maksud kita. Ya Pak. Makanya kiai-kiai di Rembang, Pantura itu kuburannya nggak dikicing. Hanya makam dipatok biasa. Cuma patoknya aja ada dicat untuk tanda. Padahal Imam Syafi'i itu meninggikan kuburan, membangun kuburan, nembok kuburan, mengkapur kuburan, nggak boleh. Nah. Lo terus yang boleh ke sopo? Ya kitab fatwanya yang ditulis oleh Imam Subki. Untung Syafi'iyah itu masih ada Imam Subki. Masih ada Imam Izzuddin bin Abdissalam. Masih ada Imam Taqiyuddin Asub. Masih ada Ibnu Hajar al-Haytami yang memperbolehkan dengan catatan satu, tanah yang digunakan untuk makam itu bukan tanah wakaf tapi tanah pribadi. Kedua, yang dimakamkan itu sadah atau orang-orang yang berpengaruh, dibangun, ditinggikan, dipelihara sebagai ibroh, sebagai teladan bagi orang yang menziarahinya. Manakib-manakibannya disebutkan supaya orang itu bisa meniru teladannya. Ada tujuannya. Sekarang orang ngijing itu di makam yang makam umum itu nggak boleh. Itu baik Imam Syafi'i, Syafi'iyah, Ibnu Hajar al-Haytami, Taqiyuddin As-Subki, nggak boleh itu karena di tanah wakaf. Jadi tanah wakaf itu nggak dikicing makamnya. Jadi semakam tek, wai patok atau wai watu terserah. Ini kalau mazhab asli Imam. Jadi sebetulnya banyak yang kita langgar dari mazhab Imam Syafi'i. Saya tanya Pak Balu, kalau nanti mati, mau dibangun di kuburan apa di biasa-biasa saja? Ya? Biasa. Pak Balu kalau meninggal, mau dikuburkan di makam umum atau makam pribadi? Nah, ini Pak Balu, orang setiap SD, SMP, SMA, semua tanya, apa cita-citamu? Betul Pak? Semua akan menjawab, cita ini. Tapi kita tanya, kamu nanti mau dimakamkan di bingung apa kan? Padahal sebetulnya cita-cita terakhir bagi seseorang adalah kematian. Mau seng jabatannya dhuwur, seng bintangnya banyak, tetap ujungnya adalah kematian. Mulai saya ini ditentukan, Pak Balu mau dimakamkan di mana? Mau dimakamkan di Pondok Al-Munir, tak siapkan tanahnya. Orang itu nanti Pak akan dibangkitkan di mana dia dikuburkan. Kuburan itu kalau mazhab Imam Syafi'i, makam Islam itu Islam, tidak boleh orang Islam dikuburkan bersama orang-orang yang komplek makamnya bercampur dengan agama yang lain. Itu mazhab Imam Syafi'i. Lah makam umum kuwi isine campur, bener nggak? Bener betul. Setelah mazhab Imam Syafi'i tidak boleh. Dan kriteria kuburan muslim itu mazhab Syafi'i juga berat. Orang yang mati bunuh diri tidak boleh dikuburkan di makam kaum muslimin. Oh, enak. Koruptor nggak boleh Pak. Koruptor itu nggak boleh dikuburkan. Koruptor itu mati dibuang di laut Pak. Telur yang aku silakan baca golek ayat itu ketemu. Apalagi hadisnya banyak sekali. Makanya koruptor-koruptor kayak sebenarnya nggak usah dikuburkan. Kayak diawetkan,
dipenteng, dipasang wit ringin. Tuh mayat koruptor. Gue tenten uang supaya uang nggak korupsi. Karena semua negara itu hancur gara-gara korupsi. Semua negara. Jadi kalau Indonesia ini negara, DPR tidak mengesahkan undang-undang perampasan aset koruptor dan menghukum mati koruptor, nggak akan runtuh Indonesia. Tinggal menunggu hari runtuh. Paling 2028, 2029 hancur negara Indonesia. Karena Majapahit dulu sudah diingatkan. Majapahit itu runtuh bukan karena serangan di kerajaan Mataram, bukan. Tapi kerapuan jadi pejabat-pejabat di dalamnya. Karena pejabat-pejabat ini korupsi besar-besaran. Brawijaya nggak kurang-kurang. Beliau memiliki strategi politik, memperiki anak banyak. Brawijaya ini punya 157 putra dan putri. Dan semua anaknya rata-rata dijadikan adipati. Dari adipati Madura, adipati Blambangan, adipati Samarang, semua adipati ini dulu sampai adipati Demak Bintoro itu Raden Patah itu ya anak beliau. Anaknya jadi adipati. Adipati Ponorogo, Betara Katong anaknya. Semua anak jadi adipati semua. Supaya kuat. Adipatinya hebat, tapi orang-orang di sekeliling adipatinya itulah yang mengambil upeti besar-besarnya. Jatuhnya semua negara ketika pejabat mengambil upeti besar-besar dari rakyat. Rakyat memberontak, udah jatuh negara. Pati, Kabupaten Pati mengambil menaikkan pajak 250%. Mau didemo, jangankan cuma 5.000, 50.000 saya tidak akan merubah keputusan saya. Di demo tenang saya ketemu, bubar. Ampun ngampun, ojo musuhi rakyat. Sekali lagi, negara demokrasi ini kekuatannya di tangan rakyat. Makanya dulu kita diimingin demokrasi itu gelem. Ketika kita suruh milih apa negara komunis, apa negara religi, apa nasionalis yang berdasarkan demokrasi, bahwa kedaulatan dengan rakyat, pemerintah dipilih rakyat, pejabat dipilih. Sebetulnya negara kita ini yang jadi penguasa itu rakyat, bukan pejabat. Pejabat itu outsourcing, itu pekerja kontrak 5 tahun selesai. Kita inilah pemilik negara, ini sesungguhnya rakyat. Mereka ini, makanya wakil rakyat DPR itu sudah mewakili kita. Kita nggak perlu kaya, biar mereka yang kaya. Dia sudah mewakili kekayaan kita kok. Dia nggak perlu makan enak, mereka sudah makan enak, mewakili kita. Nah, takutnya nggak, Pak, enak nggak makan lobster? Oh, enak, aku makan terus. Alhamdulillah, sampai sudah mewakili saya. Jadi rakyat nggak usah beli lobster, sudah diwakili oleh DPR. Lah piye to, Pak? Dhewe iki kerja, tukang satu hari 125, kulit tukang 90 sampai 100. Mereka jagong karo turu, karo mecokoran, uang makannya 180.000, snack 54.000. Setiap bulan, hari pertama, kuwi langsung sudah digaji. Gaji nggak main-main, puluhan juta. Sampai kunkernya juga ratusan juta. Per tahun miliaran. Wah, ya rupet. Wah, ini sekarang ini duit negara. Kita ini berada di negara demokrasi. Kedaulatan di tangan rakyat. Penguasa kita, penguasa negara. Sebetulnya ya rakyat ini, maka ojo ngelawan rakyat. Kalau ada pemimpin ngelawan rakyat, hancur-hancur Pak, sudah. Walaupun ngomong sakti mandraguna. Maka dulu ketika pendirian Mataram, Sutowijo ini punya anak, barep senengane Ronggo Canur. Ronggo Canur sakti mandraguna. Tapi ini Mbah Kalijogo ini khawatir. Mataram berdiri, wali itu masih ada, Mbah Sunan Kalijogo. Mbah Sunan Kudus itu masih ada. Mbah Sunan Telu, pokok Telu wali masih ada. Mbah Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus ini tiga-tiganya masih hidup. Karena beliau umurnya 120 lebih. 3 wali ini umurnya di atas 120-an. Makanya runtuhnya kerajaan Majapahit ngerti, runtuhnya Demak ngerti, runtuhnya Pajang berdirinya Mataram ngerti. Ronggo Janur sakti tapi arogan. Mbah Kalijogo khawatir, nah iki dadi raja, rusak ora bakal sampai turunan. Ini yang dijadikan legitimasi Mataram awal dulu, bahwa sabdone Mbah Sunan Kalijogo bahwasane Mataram iki akan menurunkan raja-raja sampai 7 generasi. Ternyata lebih sampai saiki. Pakubono sampai ke-13.
Hamengkubuwono sampai 10, bukan hanya 7 generasi, sampai 10 generasi, sudah 10 generasi. Dulu di Sabdo 7 generasi. Ya bahasa biyen kan kok bahasa umumnya engko sugih 7 turunan, rata-rata ngono. Dilala sampean ke 8 keturunan, ya ora sugih. Kan bahasanya dulu lebih kaprah, sugih 7 turunan. Turunanmu bakal dadi raja sampai 7 turunan. Dulu Sutowijaya ahli tirakat. Kan ahli tirakat, Mbah Wali-wali ki seneng nak dolek wong tirakat, seneng disabdo. Makanya sampean-sampean kuwi nak gelem tirakat sapa wae. Pak Balun duwe usaha, kok sampean gelem tirakat poso tiap dino, bengi wiritane Al-Fatihah, kok sayang aneh-aneh. Al-Fatihah saja, Pak. Tetep dadi. Wong apa kalau ditirakati dadi? Orang itu kalau sudah tirakat, energi negatifnya keluar, aura negatifnya keluar, maka berganti energi positif. Ketika energi positif, yang datang rezeki kabeh. Semua orang-orang dulu itu kekuatan mereka karena tirakat. Betul-betul dikasih posoni, diwiriti.